Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama aku Putri di sini. Jadi di video kali ini aku akan agak sedikit berbicara mengenai intim atau area kewanitaan, dimana ini mungkin masih sangat tabu buat kalian para remaja, baik wanita atau pria. Tidak hanya wanita, nah pria pun harus mengetahui juga. Jadi biar sama-sama mengantisipasi nih. Jadi kali ini aku akan membahas pap smear dulu. Nanti di next video aku akan membahas mengenai si vaksin. Jadi aku udah melakukannya. Jadi ini aku udah selesai melakukan semuanya. Tuh, ini kalian bisa lihat di sini. Aku udah selesai ketiga-tiganya. Tuh, udah. Nanti aku akan menjelaskan langkah-langkah apa aja yang udah aku tempuh untuk melakukan ini semua. Jadi stay tune. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita di sini mulai untuk memperkenalkan pap smear. Jadi aku mengklaim diriku ini bukan dokter atau bukan perawat, tapi ini aku hanya berbagi edukasi yang udah pernah aku lakukan. Jadi pap smear itu merupakan pemeriksaan di area kewanitaan yang bertujuan untuk men-screening kanker serviks ataupun kayak tahu sejak dini kalau misalnya kita mengalami gangguan ataupun penyakit di area kewanitaan kita. Jadi banyak sih wanita yang bilang aduh sakit, aduh malu atau gimana, tapi ini kalian bisa request dokternya, mau dokter cewek atau perempuan. Tapi aku waktu ini adalah dokternya perempuan. Itu adalah kayak proses screening gimana kita bisa tahu penyakit yang ada di tubuh kita, apalagi di area kewanitaan. Pap smear ini merupakan pemeriksaan usap atau swab mulut rahim untuk melihat adanya perubahan morfologi atau bentuk dan fungsi sel-sel leher rahim dengan teknik pewarnaan Papa Nicolau yang kemudian diamati di mikroskop. Oke, gimana sih aku melakukan prosesnya? Aku melakukan prosesnya itu di salah satu klinik. Nanti aku nggak sebutkan kliniknya karena memang tidak di-endorse. Jadi aku di sana datang konsultasi dulu dan usahakan memang tidak lagi fase-fase mau datang bulan. Jadi di sana aku melakukan pap smear. Di sana itu aku berbaring, mohon maaf ya, ngangkang dengan disuruh dengan posisi yang nyaman, dan itu memang dikorek pakai alat, dan itu rasanya memang agak aneh guys, tapi nggak sakit sama sekali karena kan itu udah ada alat khususnya, jadi kita tidak bisa lihat diapain aja. Jadi kayaknya ngerasanya itu agak dikorek sedikit. Jadi mohon maaf ya, di sini agak intim. Terus dicari sampelnya, dan kita itu pada saat dicari sampelnya itu kita disuruh santai, tegang, layaknya ngangkang kayak biasanya. Nah, ini pertanyaan yang biasanya sebelum dokter melakukan tindakan. Nah, kalian harus jujur untuk menjawab apakah kalian sudah pernah melakukan hubungan seksual atau belum. Nah, kalaupun misalnya kalian sudah pernah, jawablah sudah pernah. Nah, kalau misalnya memang belum, kalian nggak akan disarankan untuk melakukan pap smear ini. Jadi pap smear ini hanya ditunjukkan, hanya dilakukan untuk orang-orang yang sudah berhubungan seksual. Nah, proses pengambilan sampel yaitu vagina akan dibuka dengan bantuan spekulum yang berbentuk dengan kayak cocor bebek gitu, lalu akan dimasukkan brush untuk mengusap dan mengambil sampel sel-sel. Nah, selanjutnya sel-sel yang udah diambil tadi itu akan dioleskan ke objek gelas untuk selanjutnya dikasih proses pewarnaan. Nah, jadi misalnya sekarang nih pap smear, hasilnya nggak bisa sekarang keluar guys, mungkin lagi beberapa harinya. Waktu itu aku kalau nggak salah kurang dari seminggu, aku udah ditelepon, di SMS juga untuk mengambil hasilnya, baru nanti kita bisa melakukan vaksin. Lalu gimana sih perasaannya ketika kamu sudah dikorek-korek vaginanya? Nah, berusahalah untuk bersikap tenang. Jadi kalau misalnya kalian tegang itu, jadi susah nih, otot-otot vaginanya bakalan susah untuk diambil sampelnya. Jadi kalian berusahalah untuk bersikap tenang. Lalu perempuan yang gimana aja sih bisa melakukan pap smear? Nah, di sini aku ada 8 hal yang bisa kalian jadikan tinjauan untuk kalian bisa melakukan pap smear itu. Yang pertama adalah menikah di usia muda, kurang lebih umurnya adalah 20 tahun ataupun yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Terus yang kedua ini pernah melakukan hubungan seksual pada usia kurang dari 20 tahun. Yang ketiga melahirkan lebih dari 3 kali, itu perlu melakukan pap smear. Terus yang keempat memakai alat kontrasepsi lebih dari 5 tahun untuk kontrasepsi IUD dan
dan hormonal. Yang kelima, ini mengalami pendarahan di setiap kali melakukan hubungan seksual. Yang keenam, keputihan atau gatal pada vagina kita. Yang ketujuh, ini sering berganti-ganti pasangan. Terus yang ke-8 itu adalah orang yang sudah menopause dan mengeluarkan darah dari pervaginanya. Menopause dan mengeluarkan darah. Maksudnya gini, orang yang sudah menopause, yang sudah memiliki umur fase menopause itu, tapi masih mengeluarkan darah, itu perlu diperiksakan, gitu maksudnya ya. Ini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui juga. Hal-hal atau langkah-langkah apa aja sih yang harus kalian lakukan sebelum kalian melakukan pap smear. Oke, aku akan tulis semuanya nanti di sebelah. Oke, yang pertama, tidak sedang menstruasi, paling baik itu sekitar 2 minggu sejak hari pertama menstruasi atau 5 hari setelah berhenti dari menstruasinya. Yang kedua, tidak melakukan hubungan seksual selama 2 hari sebelum melakukan pemeriksaan, jadi ada batasan gitu ya. Yang ketiga, tidak boleh membersihkan vagina dengan cairan kimia selama 24 jam sebelum melakukan pemeriksaan, jadi hanya dibasuh dengan air bersih aja, jangan pakai bahan-bahan kimia. Yang keempat, tidak menggunakan obat-obatan. Nah, yang dimaksud ini adalah obat-obatan yang dimasukkan ke dalam vagina selama 48 jam sebelum melakukan pemeriksaan, dan tidak dianjurkan mandi berendam karena ada kemungkinan sisa sabun menempel pada mulut vagina. Terus yang kelima, jangan memakai tampon. Yang keenam, sebelum melakukan pap smear itu sebaiknya menggosokkan kandung kencing agar merasa lebih nyaman. Jadi mengosongkan itu tidak minum air dulu. Jadi biarkanlah kosong dulu setelah nanti pap smear baru bisa kita minum air lagi. Nah, terus untuk hasilnya gimana Put? Nah, untuk hasilnya itu kalian bisa lihat sekitar 4-5 hari atau seminggu gitu, nanti akan diinformasikan melalui WA atau nomor telepon. Dan hasilnya kalau misalnya kalian positif dari hasil objek lensa yang udah dilihat dari mikroskop dan diberikan pewarnaan itu positif, berarti kalian itu ada gejala penyakit kanker. Nah, kalaupun negatif, jadi kalian bisa lanjut ke vaksin HPV. Jadi vaksin HPV itu kayak gini, ini kartunya aku, ini udah full semua. Jadi minimum itu adalah 1 bulan, maksimum itu 3 bulan, dan itu dilakukan selama 3 kali. Jadi kayak gini. Tuh kayak gini vaksinnya. Jadi nama dokternya siapa, terus ada jadwalnya. Yang pertama itu aku di tanggal 9/11/2019. Terus vaksin yang kedua itu di tanggal 10, karena tanggal 9 itu waktu itu aku ada kesibukan, jadi aku mundur di tanggal 10. Dan yang terakhir adalah kemarin tanggal 11 Mei. Itu juga mundur lagi sehari karena tutup. Nah, pandemik ini kan hari Minggu kliniknya tutup. Jadi ini. Nah, untuk vaksin aku akan bahas di next video. Untuk vaksinnya ini aku bayarnya sekitar 3 jutaan ke atas gitu. Untuk pap smear aku lupa karena ada biaya admin dan sebagainya. Jadi sebelum pap smear ini sebenarnya aku ngambil paket. Harganya itu kalau nggak salah berapa ya jadinya ya. Nah guys, untuk yang nanyain biayanya berapa sih? Ini memerlukan biaya yang memang cukup lumayan menguras. Itu sekitar 3,5 untuk vaksinnya. Untuk pap smearnya dan pemeriksaan vagina aku lupa berapa, itu hitung-hitung aja sekitar 4 juta atau 4,5 maybe, aku juga lupa, udah lama banget, notanya juga udah hilang. Dan untuk hasil pemeriksaanku aman, jadi kalau misalnya kalian aman, kalian pasti ditawarin atau direkomendasikan untuk vaksin. Tapi kalau misalnya kalian tidak aman atau positif atau memiliki penyakit kanker dan lain-lain, itu kalian tidak bisa melakukan vaksin, harus melakukan pengobatan dulu baru bisa melakukan vaksin. Oke guys, itu dia tadi sedikit edukasi dari aku, pencerahan mungkin buat kalian para wanita. Jadi kalian bisa searching nih di Google, ataupun kalian bisa tanya ibu-ibu yang sudah pernah melakukannya. Jadi bisa sedikit aku berbagi informasi buat kalian. Jadi semoga kalian menyimak semua informasinya dari aku. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe channel aku dan nyalakan post notification-nya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku selanjutnya. Bye bye.